Itu juga nggak benar, satu rumah tapi perlakuannya tidak baik. Ya. Mungkin lebih baik pisah rumah tapi tetap tidak kurang perhatian. Ya. Nah soal perhatian, bakti tidak selalu harus dalam satu rumah. Beda rumah juga kalau kitanya perhatian, baik mungkin hanya sekedar menelepon, mengirimkan makanan lewat kendaraan ojek-ojek itu sudah jadi bagian dari bakti yang menyenangkan. Ketimbang dalam rumah dikasih lapar, tidak dikasih makan, atau makan bareng suami, istri, bapaknya, Pak sana aja kau Pak. Bikin rusak pemandangan foto aja ini. Ya. Mau upload keriput semua yang ke-upload. Sakit hati. Iya. Nah, jadi nggak selalu dekat itu satu rumah. Bakti itu harus satu rumah. Oke, ya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya dan suami tinggal bersama mertua sejak menikah. Sebagai menantu, saya sering berselisih paham dengan ibu mertua dalam mengasuh anak-anak saya. Sehingga tiap hari bertengkar. Suami selalu membela ibunya dan meminta saya bersabar. Tapi 5 tahun menahan diri bersabar, rasanya kesabaran saya sudah habis. Apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz? Mertua itu kalau punya anak laki pasti cemburu banget deh dengan adanya perempuan. Lain. Selalu itu dihadapi oleh banyak orang. Makanya ada ulama yang tidak mau menikah karena tidak ingin menyakiti ibunya. Karena pasti mungkin 90% naluri ibu. Pada saat anaknya menikah, kecemburuan yang paling besar bukan kepada suaminya, tapi kepada menantunya. Ya. Itu pertama. Yang kedua, ya tentu selama masih bisa berkomunikasi dengan baik, bahwa yang disampaikan oleh mertua ini benar, kenapa tidak? Kadang kita merasa benar karena ego. Ya. Ego kita sebetulnya membenarkan seolah-olah. Padahal kita nggak senang aja mertua kayak lebih hebat, mertua kayak nasehatin, mertua kayak ngerasa, adalah lu tahu apa sih tentang anak gue, kan gue yang ngelahirin. Nah jangan-jangan kita bukan bersumber pada kebenaran tapi pada keegoan. Ya. Nah belajar untuk bicara menerima kan bisa saja. Jangan-jangan mertua yang lebih tahu karena dia lebih senior. Kalaupun menolak, tolak dengan baik-baik. Kalaupun tidak berani bicara, sampaikan kepada anaknya. Anaknya menyampaikan nanti kepada orang tua. Saya waktu anak saya mau masuk pesantren aja udah. Saya harus komunikasi dengan banyak pihak, kepada ayah, kepada emak, kepada istri. Bahkan saya bicara langsung kepada orang tua karena cucunya harus dibawa ke pesantren. Nangis, sedih, cerita lagi, ngobrol lagi sampai kemudian ya dengan izin Allah tuh anak balik lagi. Ya karena dengan segala macam kondisi yang akhirnya kami harus menarik sultan dari pesantren. Nah, itu apa ya? Memang butuh formula sih. Butuh formula untuk apa ya, tidak menyamakan tapi berdamai dengan keadaan. Ya. Kadang begini Ustadz, kita sebagai mertua, ya saya ngebayanginnya itu laki lo gue gedein dengan cara gue gede tuh jadi. Suami lo bisa gitu. Tapi sebagai menantu, kayaknya udah bukan zamannya deh ngegedein anak dengan cara yang kayak gini. Nah itu ngeklopinnya itu yang agak sulit. Gimana caranya itu Ustaz? Kita kan memang disuruh mendidik anak sesuai zaman. Nah, zaman sekarang internet, harus paham anak internet. Zaman sekarang dunia medsos, anak harus paham dunia medsos. Zaman sekarang dunia online, anak harus paham dunia online. Bahkan orang tuanya mesti belajar juga. Tidak kemudian melupakan masa lalu dengan formatnya. Tapi bukan berarti meninggalkan keadaan saat ini dengan format yang baru juga. Karena dunia ini berkembang, akal pikiran berkembang, ilmu berkembang, keadaan berkembang. Maka seseorang itu harus mengembangkan potensi. Kalau tidak, habis kita dimakan oleh perkembangan zaman. Jangankan manusia dengan potensi akal yang terbatas, dengan potensi kemampuan yang terbatas. Perusahaan yang katanya besar saja bisa gulung. Tikar lagi yang digulung kan? Padahal dia nggak jualan tikar. Nah itu dia, gulung tikar karena tidak menerima ada format baru. Ada teknologi yang terbarukan. Dia hanya terfokus pada merek yang sudah dianggap hebat, tapi dia tidak bisa menerima ada format teknologi yang lebih hebat. Orang melupakan merek, orang memilih teknologi format yang baru. Nah sama kayak manusia. Kita buta dan gak mau tahu dengan internet, gak mau tahu dengan medsos. Akhirnya kita dipersulit oleh keadaan kita sendiri tidak bisa menerima. Harusnya kamu bisa dagang dari rumah, kamu tetap pikal-pikul. Harusnya kamu bisa foto-foto hanya dengan itu tanpa modal banyak. Kamu sekarang harus keluarin modal puluhan sampai ratusan juta.
Padahal hanya dengan modal foto saja, shoot, habis itu orang pesan, baru kamu order. Ya. Karena dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya. Maka didik anak kita sesuai zamannya. Iya, mungkin nilai-nilainya yang nggak berubah. Nilainya yang jangan dirubah. Nilai jujurnya, nilai disiplinnya, nilai taatnya, nilai baktinya, nilai tata krama yang dibangun gitu. Iya, iya. Gimik-gimiknya boleh berubah. Tapi nilai-nilainya harus tetap sama. Betul dah. Iya, iya, iya. Oke, baik. Ini masih ada kesempatan untuk sedikit saja Ustadz memberikan kesimpulan untuk tema kita tentang hidup bersama mertua. Ya, saya pernah hidup bersama mertua. Saya juga pernah hidup menikmati istri saya hidup bersama dengan mertua. Saya pernah tinggal sama mertua. Sekarang istri saya waktu itu tinggal sama mertua. Kedua-duanya ternyata punya sisi yang sangat menakjubkan, sisi yang sangat indah, melahirkan kedewasaan, menerima apapun yang terjadi saat itu, menerima pikiran-pikiran yang kadang out of the box. Yes, kita merasa kayak dihantui sesuatu, tapi sesungguhnya dia tidak musuh bagi kita, tapi justru menjadi teman. Mertua tuh kalau dijadiin teman enak banget. Teman ngobrol, teman bicara, teman cerita. Malah kadang-kadang kalau udah deket dia malah nggak mau, udah lah gue percaya sama lo karena lu baik juga sama gue gitu. Dan itu saya jalanin. Aman-aman saja sampai mertua saya udah tinggal satu. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.